Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum warahmatullahi memulai wabarakatuh. pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Amran, ketua kelas, tolong dipimpin doa dulu ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa belajar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Sebelum saya memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mengabsen kalian. Adakah yang hari ini tidak hadir? Semuanya masuk, Pak. Masuk ya? Alhamdulillah, sehat semua. Lengkap. Semangat ya, anak-anak. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Jadi di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks prosedur dan juga beberapa teks yang lain. Kalian masih ingat tidak ada berapa jenis teks dalam pelajaran sebelumnya yang sudah dipelajari? Ada yang tahu? Hasmidi mungkin? Teks eksposisi, Pak, pernah. Ya, eksposisi, boleh. Astuti, ada apa lagi teks yang lain? Ada deskripsi, Pak. Teks skripsi? Oh, deskripsi, ya. Kemudian, Lela, ada teks apa lagi? Ada eksplanasi, Pak. Ada teks ceramah. Ya, itu yang kalian sebutkan tadi adalah jenis-jenis teks dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat tentang teks prosedur? Apakah itu? Saya, Pak. Ya, Pak. Teks prosedur. Cara membuat sesuatu, Pak. Cara membuat sesuatu. Ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Amran, ya. Teks yang Yeni, ya, oke. Silahkan, Yeni. Teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Ya, langkah-langkah melakukan sesuatu. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Kemarin, kalian sudah membacanya kan di rumah sekelas tentang teks eksplanasi? Iya, Pak. Belum, Pak. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Coba. Belum. Secara umum saja, kira-kira yang sudah membaca ya, apa itu teks eksplanasi? Saya, Pak. Apa, Asmidi? Aturan yang perlu kita lakukan, Pak, untuk melakukan kegiatan ataupun sesuatu itu, Pak. Itu teks eksplanasi? Eksplanasi ya, Pak? Iya. Bukan prosedur. Saya, Pak. Salah saya Pak. belajarnya, Pak. Jelaskan, Pak. Aduh. Teks menjelaskan. Salah, Pak. Teks. Belajarnya Hasmidi, Pak. Aduh, Oh, Nidi iya. itu Salah gimana? saya. Main aja itu Asmidi Pak, main belum TikTok membaca. aja. Coba, Raden Indra. Saya lupa Pak. Oh, lupa juga. Pasti Tidak belum membaca belajar ini. itu, Pak Radin, Enggak, Pak. kemarin main TikTok aja. Lupa. Ya, dikurangi ya TikToknya, Indra. Iya. Astuti, apa Astuti? Apa, Pak? Lupa tidak belajar saya, Pak. Oh, lupa juga belum belajar. Ya, main Oke, HP terus. karena- Saya, Pak. Saya, Pak. Saya. Ya, Wahyu. Saya mau coba jawab, Pak. Lela, oke, Oh, iya. Lela apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sesuatu, Pak. Bisa benda, bisa fenomena alam. Seperti itu, Pak. Ya, betul ya, itulah teks eksplanasi. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini atau hal yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran materi teks eksplanasi adalah yang pertama, kalian akan mampu menganalisis struktur teks eksplanasi. Yang kedua, kalian akan mampu menganalisis struktur kebahasaan atau bentuk kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, kalian akan mampu membuat teks eksplanasi. Untuk itu, Bapak akan memutarkan sebuah video tentang teks eksplanasi. Kalian harus menyimak dengan baik ya.
Baik, Pak. Pak. Pak, izin ke toilet, Pak. Iya, silahkan. Keburu keluar itu. Aduh. Sudah terlihat? Sudah, Belum. Pak. Ya, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Udah, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Memang nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya ya? Nggak Iya, terdengar? ada, Nggak ada, Pak. Tidak ada. Diulangi lagi, Pak. Audionya tercentang itu. Sudah belum? Diputar dulu, Pak. Belum, Pak. Belum terlihat? Ya, kemarin Belum Pak berbunyi. Medi dicentang dulu kalau soundnya itu, Pak. Di sebelah mana ya, Indra? Itu di bagian share, itu di bawah kan Share. ada dua. Ada sound. Di stop dulu. Share screen. Share screen. Share sound. Ya, share sound. Oh, iya. Sebelum ngeklik ya, betul, Ya, Pak. itu dicentang, Pak. Kemarin Pak Medi juga begitu, Pak, enggak muncul. Pada video kali Kepala- ini, sudah kita mau? akan Bapak. belajar tentang Bapak. ciri kebahasaan teks eksplanasi. Oke, Pak. Ya. Kalian pasti tahu bahwa tayangan-tayangan di bawah ini merupakan fenomena-fenomena yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi. Fenomena-fenomena tersebut dapat memuat rangkaian peristiwa maupun hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, ciri kebahasaan teks eksplanasi pasti berkaitan erat dengan rangkaian peristiwa maupun hubungan sebab akibat. Apa sajakah ciri kebahasaan teks eksplanasi? Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada verba kausatif, yang ketiga ada konjungsi temporal, dan yang keempat ada istilah atau sering disebut sebagai istilah teknis. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata hukum yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, konjungsi kausalitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konjungsi intrakalimat, dan yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa yang ada di dalam satu kalimat. Contohnya, karena, sebab, akibat dari, sehingga, dan maka. Konjungsi antar kalimat merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, akibatnya, oleh karena itu, dengan demikian, jadi, dampaknya, hasilnya, dan lain-lain. Contoh penggunaan konjungsi kausalitas dalam teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia dimulai dari tindakan membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan aliran air tersumbat. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat harus tertib membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan atau ke area sungai yang justru dapat menimbulkan banjir dan efeknya kembali kepada manusia sendiri. Verba kausatif. Verba kausatif merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya, menyebabkan, mengakibatkan, berakibat, berdampak, dan menimbulkan. Penggunaan verba kausatif dalam teks eksplanasi dapat dilihat pada contoh paragraf berikut. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan, banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, mereka melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Perbedaan verba kausatif dan konjungsi kausalitas. Verba kausatif biasanya menjadi predikat dalam kalimat. Contohnya, gempa ini menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal. Gempa ini adalah subjek, menyebabkan adalah predikat, lebih dari 1.000 orang meninggal adalah objek. Stigma negatif menimbulkan berbagai permasalahan. Stigma negatif subjek menimbulkan predikat, berbagai permasalahan adalah objek. Konjungsi kausalitas digunakan untuk menghubungkan klausa dalam satu kalimat maupun menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh, yang pertama, gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting. Kalimat ini memiliki dua klausa. Yang pertama adalah gempa tektonik terjadi. Klausa kedua, lapisan kerak bumi menjadi genting. Kedua klausa tersebut dihubungkan oleh konjungsi penyebab yaitu karena. Pada contoh kedua, terdapat dua kalimat. Kalimat pertama, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Kemudian, kalimat yang kedua, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Kedua kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi oleh karena itu. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang digunakan untuk menyatakan urutan waktu atau urutan peristiwa. Contohnya, mula-mula, setelah itu, kemudian, berikutnya, sebelum, sesudah, lalu, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi temporal dalam teks eksplanasi dapat dilihat pada contoh paragraf berikut. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan sebagai gempa bumi. Nah, dari sinilah keseimbangan air terganggu. Akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Kemudian dan akhirnya adalah konjungsi temporal. Istilah teknis. Apakah istilah teknis itu? Istilah atau sering disebut istilah teknis pada dasarnya sama dengan kata. Bedanya, kata ini merupakan kata khusus untuk keilmuan tertentu. Contoh penggunaan istilah teknis dalam teks eksplanasi dapat dilihat pada paragraf berikut. Di dalam perut bumi ada lapisan magma yang disebut dapur magma. Magma adalah batuan berbentuk cair yang terdiri dari lautan silika yang bersuhu tinggi. Suhu ini bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas di dalam perut bumi tersebut akan membuat tekanan udara menjadi sangat besar. Jika tekanan udara di perut bumi sudah sangat besar, maka isi dari perut bumi akan keluar. Keluarnya magma dan letusan gunung berapi menjadi salah satu mekanisme alamiah bumi. Hal ini terjadi untuk menjaga keseimbangan perut bumi agar tetap sehat. Isi perut bumi atau magma disebut lava dengan suhu mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Ketika lava masih encer, akan mengalir turun bersama dengan air sungai. Kata yang berwarna merah merupakan istilah teknis di bidang geografi. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sebelum kalian menutup video ini, jangan... Nah, kalian tadi sudah menyaksikan tentang tayangan video teks eksplanasi. Apa yang kalian dapat dari video tersebut kira-kira? Ada informasi apa yang kalian dapat? Ada yang tahu? Aspek kebahasaan, Pak. Aspek kebahasaan teks eksplanasi. Aspek kebahasaannya meliputi apa aja, Asmiji? Ada 4. Ya, apa saja bisa disebutkan? Kata teknis, konjungsi temporal, Terus? verba kausatif, apalagi Satu lagi, konjungsi kausalitas ya. Oh, iya, konjungsi Ya. kausalitas, Pak. Oke. Terus selain tentang bentuk kebahasaan, dari gambar-gambar tersebut, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar-gambar? Saya, Pak. Ya, silakan Lela. Kita bisa tahu proses terjadinya fenomena, Pak. Tadi ada banjir, karena orang-orang buang sampah sembarangan. Selain itu, selain banjir, ada apa lagi? Ada tsunami, meletus, ada gunung meletus, Tsunami, gunung meletus, ada gempa macet, bumi, gempa banjir. bumi. Itu banjir, yang kalian sebutkan tadi tergolong ke dalam fenomena apa? fenomena alam. Fenomena alam. Kalau Fenomena alam. teks eksplanasi kan
terdiri atas dua ya, bisa terdiri atas dua fenomena, yaitu fenomena alam dan fenomena sosial. Kira-kira kalau fenomena Sosial, sosial Pak. apalagi dari Yang gambar ada tersebut? tembak-tembaknya Pak, tadi, Pak. kerusuhan, Oh, Pak. tembak menembak. Iya, yang ada bawa tembak-tembak. Peristiwa apa itu, Wahyu? Demonstrasi. Kerusuhan, Pak. Demonstrasi, kerusuhan. Kerusuhan, Pak. Terus apalagi kira-kira fenomena sosial yang lain selain demonstrasi, Kerusuhan bola, Pak. kerusuhan bola, Kanjuruhan. Kanjuruhan Sama- malah. kanjuruhan. Itu tergolong fenomena apa, Smiji? Sosial, Pak. Sosial, Pak. Fenomena Sosial. sosial. Kemudian fenomena sosial ada lagi tentang kemiskinan, Pengangguran, Pak. pengangguran, lalu ada lagi tentang Prostitusi, Pak. apa? Prostitusi. 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 Lalu ada kenakalan remaja juga. Oleh karena itu, Ya, Pak. kira-kira ada hikmah ya yang bisa kita ambil dari tayangan video tadi tentang fenomena alam. Misalnya tentang banjir. Apa hikmah yang bisa didapat? Tidak Kita boleh bisa buang mencegah sampah banjir, Pak. sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan banjir. Misalnya, kalau Banjir. kebakaran hutan, apa yang menyebabkan kebakaran hutan? Tidak Buang boleh. Ya. Buang puntung Penebangan rokok. liar, Pak. Iya. Penebangan Pak. hutan secara liar, ya. Kemudian puntung rokok tidak boleh dibuang sembarangan. Itu bagi yang merokok ya. Ya, Pak. Ya. Kalian tadi sudah menyaksikan tentang struktur teks eksplanasi, bahwa akan menyampaikan lagi tentang, maaf tadi tentang struktur kebahasaan ya. Sekarang tentang Ya. struktur teks eksplanasi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, di situ ada tiga buah gambar ya, yang di tengahnya adalah burung Garuda atau Garuda Pancasila. Kira-kira apa sih itu Garuda Pancasila? Udah. Lambang. Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Bhinneka Lambang Tunggal Ika. negara, Apa Pak. artinya Lambang Amran itu? negara. Lambang, Pak. Berbeda-beda, Nasional. tapi tetap satu Iya. tujuan. Berbeda-beda tapi tetap NKRI. satu ya. Satu. NKRI harga mati. NKRI. Ya, dari Garuda. Sabang sampai Merauke. Merdeka atau mati, Pak. Ya, coba Garuda Lela itu, Pak. sebutkan 5 sila dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Oh. bagus sekali ya. Lengkap. Tepuk tangan dong. Ya, saya lanjutkan tentang struktur teks eksplanasi. Kalian simak dengan baik ya. Ya, Pak. Ya, di dalamnya, bagian pernyataan umum merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Biasanya terletak di paragraf pertama. Pada bagian pernyataan umum mengidentifikasi sesuatu yang akan dijelaskan. Nah, pada bagian ini berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Memberikan detail-detail informasi dari pernyataan umum atau beberapa kalimat penjelas dari pernyataan umum. Nah, pada bagian deretan penjelas berisi rincian atas kejadian yang relevan dengan bagian sebelumnya. Pada bagian ini dijelaskan hubungan sebab akibat dan peristiwa secara kronologis. Berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, ini biasanya berupa kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Dari gambar tersebut kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Ada 3 bagian dalam teks eksplanasi, Pak. Ya, apa saja, Hasmidi? Coba sebutkan. Bagian pernyataan umum, Terus,
deretan penjelas, Ya, dan penutup sepertinya, Pak. penutup ya. Struktur teks eksplanasi adalah pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan yang terakhir tentang penutup. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan Asmidi. Bagaimana cara untuk menulis pernyataan umum, Pak? Karena kan misalnya kalau saya tidak tahu bagaimana itu, Pak. Ya, seperti di video tadi, pernyataan umum isinya tentang apa coba? Definisi bukan, Pak? Definisi. Jadi Iya, dalam pernyataan pengertian. umum itu yang ditulis adalah identifikasi tentang sesuatu yang akan dijelaskan. Misalnya, kalian akan membuat suatu teks eksplanasi tentang terjadinya banjir. Yang harus kalian lakukan pada bagian pernyataan umum adalah gambaran umum tentang suatu peristiwa. Tapi masih secara umum ya, bisa juga tadi diawali pada sebuah kalimat definisi tentang banjir. Apa sih itu banjir? Misalnya banjir adalah suatu kejadian alam yang terjadi karena bla 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 bla. Tuh. Misalnya lagi tentang kebakaran hutan, bisa dimulai dari definisi kebakaran hutan. Itu bagian pernyataan umum. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kalau misalnya saya mau membuat kejadian atau fenomena sosial, Pak, seperti pelakor, Pak, atau KDRT, Pak. Nah, saya kan harus tahu dulu itu, Pak. Oh, tentang KDRT ini pasti Hasmidi banyak membaca berita di internet ya, atau Infotainment, di Pak, koran itu, ya? Pak. Oh, infotainment ya. TikTok, Pak. Iya, Listi, sama di listi, TikTok Pak. banyak. TikTok. Lagi ngehit Ya, gitu, Pak. ya boleh saja, tapi karena itu sifatnya masih ke ranah privasi ya, jadi sebaiknya jika menulis tentang suatu KDRT, jangan dituliskan orangnya atau pelakunya, bisa diganti dengan inisialnya, gitu ya, Smidi ya. Oh, baik, Pak. Ya, Secara umum ya, Pak. ya secara umum. Berarti Jadi, KDRT secara umum ya, Pak. ya secara umum saja. Bisa dikaitkan dengan hal-hal atau kasus-kasus yang lain, misalnya untuk penyebab KDRT itu ada apa. Tuh. Baik, karena kalian tadi sudah menyimak dan mengamati video tersebut, sekarang Bapak akan memberikan tugas bagi kalian. Tugasnya apa? Yaitu membuat teks eksplanasi. Sekarang cobalah kalian berkelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang saja. Bagaimana caranya? Pertama, kalian harus melakukan pengamatan terhadap objek, yaitu objek yang akan kalian gunakan untuk menulis teks eksplanasi. Bisa fenomena alam maupun fenomena sosial. Objeknya bisa kalian lihat Bebas ya, langsung. Pak. Bebas, boleh. Ini mau mengamati apa kira-kira? Saya mau mengamati tentang gunung meletus. Ya, gunung meletus. Apakah harus melihat gunung meletus secara langsung? Tidak. Ini bisa mencari Tidak. Boleh lihat suatu di peristiwa internet, di Bapak. gunung meletus melalui YouTube, boleh misalnya. Kemudian diolah sesuai dengan struktur, bentuk kebahasaan, dan juga perangkaian bahasa secara tepat. Baik, silakan Baik, kalian Bapak. mulai untuk membuat teks eksplanasi. Waktunya 10 menit ya. Baik, Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Sudah? Silakan Benar, kalian Pak. menyampaikan hasil kerja kalian berupa teks eksplanasi, dan nanti kelompok yang lain silakan untuk menanggapi kekurangan atau memberikan saran-saran terhadap hasil karya temannya. Ada Ya, pertanyaan, tanggapan? tidak ada, Pak. Kira-kira dari hasil presentasi teman kalian, kelompoknya siapa yang paling bagus? Kelompoknya
Lela. Kelompoknya Bu Lela, Pak. Ya, Silvi kelompoknya bagus juga, Pak. kelompok siapa? Silvi bagus. Kelompok itu agak ada yang kurang, Pak. Kelompok Kurangnya saya apa bagus, ini? Pak. Gimana Asmidi? Banyak. Kelompok saya bagus, sudah, Pak. Kelompoknya Asmidi juga bagus. Baik, Iya, dari hasil presentasi kalian, ada kelompok-kelompok yang sudah bagus dan juga ada beberapa kelompok yang masih kurang. Sebagai pekerjaan rumah kalian, bagi kelompok-kelompok yang masih kurang dalam menulis teks eksplanasi, kurang bagus, nanti masukan-masukan dari teman-temannya tadi bisa digunakan untuk memperbaiki teks tadi. Lalu bagi kelompok yang sudah bagus dalam menulis eksplanasi, ada tugas yaitu mengubah teks tersebut menjadi bentuk video dan durasinya sekitar 5 menit saja. Nanti kalian bisa mengupload video tersebut di channel YouTube kalian atau di channel YouTube sekolah dengan menyertakan link untuk saya lihat nanti. Baik, Pak. murid-murid, hari ini kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Kira-kira ada pelajaran apa yang bisa diambil dari materi teks eksplanasi tersebut? Ada yang bersedia untuk menyampaikan? Bisa tahu fenomena-fenomena Saya Ya, kita memahami tentang berbagai jenis fenomena alam dan fenomena sosial. Bagus, Silvi. Ada lagi satu lagi? Pak. Iya, Smidi. Saya bisa tahu sebab akibat dari sebuah kejadian, Pak. Ya, betul sekali. Kita bisa mengetahui sebab akibat dari suatu kejadian yang hikmahnya kita sendiri yang merasakan dari kejadian-kejadian tersebut. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, barangkali kita bisa mengakhiri kegiatan pembelajaran ini ya. Jangan lupa untuk materi pelajaran berikutnya kalian harus membaca terlebih dahulu tentang materi teks ceramah yang insya Allah akan kita bahas pada materi pelajaran berikutnya. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, tolong Ketua Kelas Amran untuk menutup doa, silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, anak-anak, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Saya tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sawaludin. Terima kasih, Sama-sama. Pak Sawal. Terima kasih Pak Syawal. Iya. Ya, silakan dilanjutkan saja nanti komentarnya ya. Siap, Pak. Ya, pada sesi terakhir nanti. Siap. Ini saya stop dulu nggih recordingnya. Ya.